Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lab Story. Oke, bersama saya yaitu Syarul Mubarak. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi, kebudayaan dan sosial pada masa kerajaan-kerajaan maritim Islam. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan terutama yaitu subscribe channel ini agar channel ini lebih bisa berkembang. Jika sudah, mari kita lanjut pada materi kita. Let's go. Oke, kita masuk ya di materi yaitu mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada mata pelajaran sejarah Indonesia, mata pelajaran sejarah kelas 11. Nah, di sini kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang akan kita bahas yaitu pada masa kerajaan maritim Islam. Oke, di sini kehidupan sosial pertama itu, jadi di sini sebelum kita maksud ya, di sini kerajaan-kerajaan yang ada selama ini, yang selama pada masa kerajaan Islam itu kemudian saya satukan ya, disatukan sehingga memunculkan hal-hal seperti ini. Nah, di sini pertama itu mengenai kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial pada masa kerajaan Islam itu pada umumnya yang pertama itu mengenai yaitu terbuka dan mudah bergaul ya. Karena pada dasarnya kawasan kerajaan-kerajaan ini berada di wilayah pesisir ya, sehingga atau wilayah pesisir yang kemudian mempunyai pelabuhan-pelabuhan, sehingga pelabuhan tersebut ramai dikunjungi oleh orang-orang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga di sini kemudian sifat sosial yang ada pada masyarakat sekitar pantai tadi atau pesisir tadi kemudian bersifat terbuka dan mudah bergaul kepada orang-orang yang silih berganti datang ke wilayah pelabuhan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu di beberapa kerajaan terdapat struktur sosial yang membedakan ya. Contohnya kerajaan Mataram itu membagi tiga, yaitu pertama bendoro atau raja dan bangsawan, kemudian yang kedua yaitu golongan priayi atau pegawai kerajaan. Nah, yang ketiga itu wong cilik atau rakyat. Nah, di sini kemudian ada kerajaan Gotalo yaitu yang pertama yaitu Karaeng atau golongan bangsawan. Kemudian yang kedua itu Tomasara. Yang itu atau bahasa lainnya itu rakyat biasa. Tomasaraka ya, Tomasaraka yang artinya rakyat biasa, dan kemudian yang ketiga itu Ata atau hamba sahaya. Nah, di sini sebenarnya hampir sama ya. Kalau di agama Hindu sebelumnya ada Brahmana, Satria, Waisya, dan satunya lagi ya. Kemudian, nah sama halnya di sini, namun di sini tidak semua kerajaan ya, tidak semua kerajaan mempunyai atau membagi golongan ini. Hanya di beberapa kerajaan yang di sini yang saya sebutkan hanya dua, yaitu pertama kerajaan Mataram Islam ya, kerajaan Mataram Islam, yang kemudian yang kedua itu kerajaan Gotalo. Jadi di sini kehidupan sosialnya itu dibagi ya. Ada yang golongan raja, bangsawan, kemudian rakyat biasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai penerapan hukum. Nah, penerapan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa kerajaan maritim Islam ini yaitu hukum Islam dan dalam kehidupan masyarakat. Jadi semua kerajaan-kerajaan Islam yang ada itu menerapkan hukum atau mencoba menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Nah, kemudian itu bersifat plural. Karena dari bangsa-bangsa lain, misalnya dari Persia, dari Arab, kemudian dari Cina, itu kemudian dari kerajaan-kerajaan lain, itu kemudian tinggal dalam satu wilayah, sehingga masyarakatnya bersifat plural atau terbuka, atau kemudian memiliki budaya-budaya yang tercampur. Nah, seperti itu ya kehidupan, gambaran singkat mengenai kehidupan sosial pada masa kerajaan Islam. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu kehidupan ekonomi. Nah, sama ya seperti dengan kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Hindu-Buddha, yang mana penopang utama dari kehidupan ekonomi kerajaan ini yaitu pada sektor perdagangan. Nah, karena memang pada dasarnya kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan sistem pelabuhan atau pelabuhan ya, sehingga dalam hal ini perdagangan.
Nah, kemudian yang kedua yaitu pertanian dan perkebunan, yaitu pertama rempah-rempah, kemudian ada padi, ada kelapa, ada palawija, ada lada. Nah, sebenarnya pertanian perkebunan ini kemudian terkait lagi dengan perdagangan ya, karena barang-barang inilah yang kemudian para saudagar-saudagar itu kemudian menjualnya. Nah, kemudian ada hasil tambang emas dan ada timah. Dan sebenarnya ada beberapa hasil tambang lainnya ya, tapi yang saya masukkan hanya ada dua, yaitu emas dan timah. Nah, di sini kemudian sama juga, yaitu kemudian menjualnya ya. Nah, kemudian di sini ada pajak dan bea cukai. Nah, ini kemudian ada beberapa kerajaan ya yang menerapkan hal seperti ini, yaitu menerapkan sistem pajak dan bea cukai. Baik itu pajak bangunan atau pajak wilayah, pajak bangunan, kemudian pajak penghasilan, kemudian ada juga pajak yang berlabuh ya, yang berlabuh di pelabuhan, ada juga pajak yang diterapkan di saudagar-saudagar atau bea cukai ya. Bea cukai masuknya barang-barang yang masuk ke wilayah kerajaan mereka. Nah, kemudian di sini juga ada yang kelima ya, menggunakan mata uang. Nah, jadi di sini hanya ada yang saya temui, hanya ada beberapa kerjaan yang menggunakan mata uang ya, itu dirham dan dramas. Menggunakan mata uang sebagai alat tukarnya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan yang tidak menerapkan mata uang ini berarti mengenal sistem sistem barter ya mungkin. Jadi sama ya seperti kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Hindu Buddha ya, mereka juga melakukan hal seperti ini. Yang berbeda hanya pada masanya, yaitu karena di sini itu mengenai kerajaan Islam ya. Namun pada dasarnya kehidupan ekonominya itu hampir sama atau bisa dikatakan sama ya. Ada perdagangan, ada pertanian, hasil tambang ya, kemudian ada juga penerapan pajak dan menggunakan mata uang ya, mata uang yang tentu yang berbeda ya, karena di sini dirham itu khas merupakan mata uang Islam ya. Oke, itu ya gambaran singkat mengenai kehidupan ekonomi. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga ya, yaitu mengenai kehidupan budaya. Nah, di sini kehidupan budaya kerajaan Islam yang banyak berkembang, yaitu pada bidang sastra ya, di mana banyak kitab-kitab yang ditulis. Contohnya yaitu kitab Idharul Haq fi Mamlakatil Perlak ya, karya Abu Ishaq Al-Makarani Sulaiman Al-Pasi. Nah, kalau dilihat dari judul ya tentunya ini berasal dari kerajaan Perlak ya. Kemudian ada Hikayat Hang Tua, kemudian kitab Al-Muhtadin dan lain sebagainya ya. Jadi di sini banyak bermunculan karya-karya kitab-kitab ya, baik itu dari segi Islami, kemudian dari segi sastranya itu ya, banyak bermunculan. Sama hanya dengan pada masa kerajaan Hindu Buddha kemarin, yaitu banyak bermunculan karya-karya sastra ya. Nah, kemudian di sini ya yang sama ya halnya dengan kerajaan Hindu Buddha, ada juga di sini peninggalan berupa bangunan. Di sini bangunan seperti Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Wapue yang berasal dari Ternate ya. Kemudian ada Masjid Sultan Ternate juga, ada serta Keraton Surasowan dan Masjid Agung Banten ya. Ini dua bangunan ini ya berasal dari Banten ya. Kenapa kehidupan budayanya? Tentu menghasilkan sebuah arsitektur yang lebih ke nuansa Islami. Nah, kecuali untuk Masjid Agung Demak dan Banten ya, yang mana itu mencampurkan dua budaya, itu pertama tiga budaya, budaya Jawa, kemudian ada masuk dalam budaya Hindunya, kemudian lagi masuk budaya Islamnya. Itu merupakan percampuran budaya yang diterapkan dalam satu bangunan. Ya, kemudian di sini transportasi ya. Kemudian di sini ada berupa perahu atau kapal pinisi. Ya. Kapal pinisi ini merupakan kapal yang sangat berguna ya pada masa kerajaan Gotalo ya. Hingga saat ini berada di museum ya, contohnya. Dan sebenarnya masih banyak digunakan oleh orang-orang Makassar atau orang-orang di daerah Sulawesi Selatan ya, masih banyak menggunakan kapal-kapal seperti ini, yaitu kapal pinisi. Nah, kemudian yang ketiga yang keempat yaitu mengenai upacara selamatan. Ini sebenarnya adat ya, adat istiadat. Nah, di sini ada upacara selamatan dan yasinan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Islam ya. Kemudian serta ada kesenian debus. Nah, ini dari Banten ya. Mana
Kalau sekarang kita biasa melihat ada orang yang tahan terhadap benda tajam, itu merupakan dari kesenian debus, yang mana yang merupakan peninggalan budaya dari kerajaan Banten sendiri. Oke, itu ya gambaran singkat mengenai kehidupan budaya dari kerajaan-kerajaan Islam. Oke, jadi saya rasa pertemuan kita kali ini pertemuan singkat ya, yang mana tadi kita membahas mengenai kehidupan budaya, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial. Nah, jadi jika ada yang ditanyakan, silakan tambahkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, kemudian share, dan serta subscribe. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.